Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Kita ketemu lagi di video learning kali ini untuk mata kuliah biokimia. Nah, pada video learning kali ini, akan fokus untuk membahas tentang protein, ya, di mana kita akan lebih banyak bahas tentang pengetahuan dasar tentang struktur dan fungsi pada protein itu sendiri, di mana di part 1 ini kita akan lebih banyak fokus kepada definisi, kemudian pentingnya protein bagi organisme hidup itu seperti apa, dan yang terakhir tentang karakteristik dari protein itu sendiri. Selamat menyaksikan video learning kali ini. Nah, mari kita lihat apa itu sebenarnya protein. Kalau kita lihat secara definisi, protein itu adalah senyawa berukuran besar atau kita sebut sebagai makromolekul, ya, di mana protein punya peran yang sangat penting di mana sebagian besar proses biologis dari organisme hidup itu diatur atau diregulasi oleh protein. Kalau kita melihat dari segi struktur dasar molekul protein, kita akan bisa melihat strukturnya kira-kira seperti ini. Ada rantai karbon, kemudian ada rantai amina atau amin, kemudian ada gugus R, ya, variabel R group. Ini bisa macam-macam yang nanti akan menentukan jenis asam aminonya, dan juga ada asam karboksil, ya, rantai asam karboksil. Nah, kalau dilihat sebagai makromolekul, protein itu dianggap sebagai biomolecular device, di mana fungsinya bisa berperan sebagai struktur, artinya protein bertanggung jawab dalam penyusunan sel, dalam menyusun jaringan atau organ tertentu, atau bisa juga bersifat fungsional. Ya, kalau bersifat fungsional artinya protein tersebut akan berperan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan proses biologis tertentu. Jadi dia berperan dalam konteks regulasi. Ya, misalnya ada proses metabolisme A, nah itu diatur oleh protein A, nah itu kita anggap sebagai protein dengan fungsi atau karakteristik sebagai functional. Ya, tapi kalau dia menyusun misalnya membran luar sel, nah itu berarti protein yang berperan dalam konteks struktural. Jika kita lihat konteksnya nih, adik-adik sekalian, pada tubuh manusia, ya. Jadi 99% massa tubuh manusia itu kalau dipecah unsurnya, ya, unsur kimianya, maka kita akan menemukan ada 6 unsur kimia utama, ya, yang menyusun massa tubuh manusia. Mulai dari karbon, hidrogen, nitrogen, ada oksigen, ada fosfor, dan sulfur. Nah, kombinasi dari unsur-unsur ini ketika mereka saling berinteraksi dan saling berikatan satu sama lain, itulah yang kemudian akan membentuk yang namanya makromolekul. Nah, makromolekul biologis yang paling banyak digunakan dalam proses metabolisme manusia, termasuk juga tumbuhan, ya, tanaman dan juga hewan, antara lain adalah lipid, ada karbohidrat, ada protein, dan juga ada asam nukleat. Nah, ini semuanya mengandung setidaknya salah satu dari 6 unsur utama ini. Nah, masing-masing dari adik-adik pasti sudah mempelajari apa itu lipid, apa itu karbohidrat, dan kali ini kita akan lebih fokus kepada protein. Nah, kita akan lihat protein itu mengandung unsur apa saja. Nah, kemudian kalau kita lihat secara fungsi atau pentingnya protein atau kontribusi protein. Kalau dilihat dari segi tubuh manusia, kita masih bahas manusia di sini, ya. Komposisi senyawa kimia utama pada tubuh manusia itu ada senyawa organik, ya. Tapi sebenarnya kalau dilihat nih, adik-adik sekalian, yang paling besar itu komposisinya adalah air. Nah, jadi sebenarnya tubuh kita itu sebagian besar itu isinya justru air, bukan senyawa padatan, ya, tapi justru malah cairan, ya, air ada 62%. Namun ada komposisi sebesar 16% lemak dan protein yang menjadi senyawa organik dengan komposisi terbesar yang menyusun tubuh manusia. Di samping ada senyawa kimia lain seperti karbohidrat misalnya. Ternyata karbohidrat hanya 1%. Ya, jadi kalau misalnya kita itu tergantung sama nasi sebenarnya aneh, ya, karena
Kita hanya butuh karbohidrat itu penyusun tubuh kita tuh hanya 1% doang, ya. Nah, kemudian kalau kita fokus pada protein saja, manusia itu memiliki jumlah protein total antara 20.000 sampai 70.000. Ini menurut sejumlah studi, ya. Menurut sejumlah studi itu antara 20 sampai 70.000, di mana setiap manusia akan punya jumlah protein yang aktif itu akan bisa beda-beda, ya, dan bisa berubah-ubah tergantung stadia pertumbuhan, tergantung kondisi dari si manusia itu sendiri. Nah, berbeda kalau kita ceritanya melihatnya dari kacamata protein bagi tumbuhan atau tanaman, ya. Kalau kita mau lihat komposisi senyawa kimia utama yang menyusun tanaman, maka komposisi terbesar itu dipegang oleh karbohidrat, ya. Jadi kalau kita perhatikan, tanaman itu majority atau senyawa kimia utama penyusun selnya atau penyusun tubuhnya itu ada pada karbohidrat, terutama dalam konteks polisakarida. Nah, biasanya ini dipakai pada dinding sel, pada jaringan penyimpanan, ya. Dan itu yang menyebabkan kenapa kalau kita makan sayur misalnya, kita kesulitan untuk bisa mengunyah atau mencerna sayuran karena memang tinggi karbohidrat, terutama karbohidrat kompleks, ya, jadi nggak mudah hancur. Nah, selain karbohidrat, tumbuhan juga secara komposisi tubuh, ya, atau komposisi jaringannya itu tersusun oleh lipid, ada protein juga, dan juga ada polifenol. Nah, kalau polifenol ini biasanya kaitannya nanti dengan senyawa metabolit sekunder dan lain-lain. Nah, tapi kalau dilihat dari segi proteinnya, ya, tadi kalau kita lihat di manusia itu jumlahnya hanya sekitar 20.000 sampai 70.000 protein, ya, yang bisa bekerja atau beregulasi dalam tubuh manusia sepanjang metabolisme kehidupannya. Namun kalau kita lihat pada tumbuhan, ya, kalau kita mungkin menilai, oh, tumbuhan itu di bawahnya manusia secara taksa, ya. Tapi secara kebutuhan protein, ternyata kebutuhan proteinnya jauh lebih besar daripada manusia. Ya, bahkan di satu literatur, yaitu Heinemann, dia di tahun 2021 pernah merilis satu informasi bahwa satu sel mesofil daun Arabidopsis, ini daun, ya, satu sel aja. Satu sel di daun Arabidopsis itu ada sel mesofil namanya, dan dia mengandung 25 miliar protein. Nah, bayangin tuh, sebanyak apa proteinnya yang mengatur, meregulasi fungsi dari sel mesofil itu sendiri. Itu baru pada daun, belum pada keseluruhan tanaman mulai dari atas sampai bawah. Nah, jadi di sini jumlah protein yang dibutuhkan tiap organisme itu bisa beda-beda, dan tidak berarti semakin kompleks organismenya berarti proteinnya semakin banyak, belum tentu, ya. Karena kompleksitas metabolisme tiap organisme pun bisa berbeda, meskipun secara taksa bisa jadi ada yang lebih tinggi ataupun ada yang lebih rendah. Selanjutnya, mari kita bahas tentang karakteristik protein. Ya, kalau kita lihat berdasarkan unsur kimia penyusunnya, ya, protein itu mengandung 5 unsur. Ya, penyusunnya itu biasanya terdiri dari 5 unsur. Ada karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, dan sulfur. Ya, kalau dilihat secara unsur kimia, sebenarnya protein itu lebih kompleks secara unsur, ya, secara susunan unsur lebih kompleks dibandingkan karbohidrat dan lemak atau lipid yang hanya tersusun dari 3 unsur saja, yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, apa efek dari kompleksitas ini nanti akan ada kaitannya dengan fungsi, dengan stabilitas, dan lain-lain. Nah, kemudian yang perlu kita pahami juga adalah kalau kita membahas protein, maka kita harus mengetahui yang namanya monomer dan polimer, ya, karena protein itu sebenarnya adalah makromolekul yang tersusun atas polimer asam amino. Ya, jadi di sini ada konsep yang namanya monomer dan polimer, di mana monomer itu adalah satu molekul kecil, sedangkan polimer adalah rantai yang terbentuk dari ikatan antar molekul kecil-kecil itu. Jadi kalau monomer saling berikatan satu dengan yang lain, membentuk rantai panjang, itu disebut sebagai polimer.
ya. Nah, di sini kalau kita lihat protein itu biasanya terbentuk dari polimer asam amino. Artinya monomernya adalah asam amino, ya. Asam amino yang berikatan, ya. Kalau di sini kita lihat asam amino itu jumlahnya ada 20 jenis, jadi banyak, ya. Nah, macam-macam, ada lisin, ada tripsin, ada isoleucin, ada serin, ada glutamat, ada macam-macam, banyak. Ada misalnya prolin, ya. Nah, ketika asam amino yang berbeda saling berikatan, saling membentuk rantai, maka akan tercipta berbagai jenis protein dari variasi 20 jenis ini, tentu saja, ya. Dan bisa jadi ada beberapa protein yang hanya membutuhkan misalnya 3 asam amino yang berikatan tapi berulang misalnya, ya. Itu juga akan menentukan jenis atau variasi dari protein itu sendiri. Dan menurut Lopez and Mohiuddin di tahun 2020, dari 20 jenis asam amino ini saja itu bisa tercipta sekitar lebih dari 100.000 unik protein kalau pada manusia. Ya, kalau pada manusia itu ada sekitar 100.000 lebih protein-protein unik yang artinya hanya ada di manusia saja, tidak ada di organisme lain, ya, yang itu ditemukan hanya di manusia, hanya dari kombinasi 20 jenis ini. Jadi benar-benar sangat diverse, sangat beragam. Nah, ini juga nanti menggambarkan bahwa ternyata ternyata Allah itu membuat sistem di dalam metabolisme makhluk hidup itu nggak sembarangan gitu, tidak asal-asalan ya. Jadi benar-benar difikirkan tuh detail gitu ya, benar-benar sangat-sangat dipertimbangkan bagaimana caranya, bahkan molekul seperti protein pun dipertimbangkan harus terbentuk dari asam amino yang bervariasi, beragam, supaya tercipta banyak variasi yang kemudian bisa support kepada metabolisme dari si makhluk hidup itu sendiri. Nah, itu tadi penjelasan tentang protein, ya, informasi dasar tentang protein part 1. Nah, masih ada informasi penting lainnya yang menarik dan tentu saja harus adik-adik pahami karena berkaitan dengan mata kuliah biokimia ini, sehingga sangat disarankan untuk adik-adik untuk menonton yang part 2-nya, ya, video learning part 2. Terima kasih sudah menyaksikan video learning kali ini. Semoga video learning ini bisa membantu adik-adik sekalian dalam memahami materi tentang protein ini. Ya, jika ada masukan atau saran, silakan bisa memberikan komentar atau sarannya dan masukannya di kolom komentar. Sekiranya adik-adik menemukan bahwa video ini memudahkan adik-adik dalam memahami materi tentang protein, boleh berikan like-nya atau bahkan juga tidak menutup kemungkinan sekiranya ingin subscribe, silakan dipersilakan untuk bisa subscribe. Sampai ketemu di video learning berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.